tes 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 coba tes. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa khususan limuallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid darain. Amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Maka diketahuinya bahwasanya segala alam ini adalah tanda yang menunjukkan keadaan Tuhan yang menjadikan itu amat kuasa. Jadi sampailah dia kepada kesimpulan ketika dia memandang alam, alam itu masih wallah. Selain Allah itu disebut alam. Apapun yang dilihat dari alam ini, akhirnya sampailah kepada dia kesimpulan, oh ini cuma tandanya ini. Maka alam itu disebut alam karena dia alamat, dia tanda. Tanda apa? Tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan yang menjadikannya dia amat kuasa. Dilihatnya kuasa Allah pada alam yang diciptakan Allah. Jadi dia memandang alam ini tidak sebatas di indahnya alam. Dia memandang alam ini tidak sebatas di megahnya alam itu. Sehingga kalau sebatas mentok sampai kepada indahnya alam, megahnya alam, hebatnya alam, maka yang dipuji-pujinya alam itulah, bukan Tuhan yang menjadikan alam itu. Padahal sesungguhnya Allah menciptakan alam ini supaya kita kenal kepada Allah yang menciptakannya. Kita puji-pujilah yang menciptakan. Kadang kita begini, sama Allah pelit kali puji, tapi kalau orang cepat kada puji. Misalnya Ustadz Fahrudin kan jalan-jalan di satu daerah lah. Ada pula hasil karya daerah itu yang unik. Saking uniknya terpana juga anaknya. Mana bikinnya dia? Halus sekali kerjanya. Yang bikinnya betapa sabarnya. Kalau aku mau tak sabar aku bikin. Kalau terampil kali, cekatan betul. Habis ngecas terus hati awak. Begitu nengok itu ngecas sama yang bikin. Tapi kalau ke Tuhan tak pula mentok sampai di situ aja, tak pula sampai ke Allah. Seharusnya kita tengok ini, Masya Allah, ya Allah, betapa indah alam yang kau ciptakan ya Allah. Betapa maha kuasa engkau ya Allah yang menciptakan alam sedemikian sangat luar biasa. Harusnya ke situ. Maka
ada ungkapan yang menyebutkan begini, ma nazartu ila syai'in illa wa ra'aitullaha fi. Tidaklah aku melihat kepada sesuatu kecuali aku lihat Allah tu ada di sesuatu. Bukanlah Allah pula tertonggok di situ. Bahasa tonggok, tertonggok. Apalah bahasa desanya. Berada di situ. Bukan berada di situ Tuhan. Terduduk Tuhan di situ. Enggaklah. Maksudnya kulihat Allah pada sesuatu itu artinya begitu kulihat sesuatu hatiku langsung ngecas Allah yang menciptakan nih, betapa kuasa kau ya Allah. Langsung menengok alam, nampak dengan mata hatinya Tuhan membuat. Sehingga yang dipuji-pujinya bukan cuma alam tuh. Yang lebih layak dipuji bukan indahnya alam, tapi yang paling layak dipuji Allah yang menciptakan indahnya alam. Tapi janganlah pula begini diplesetkan kaji ini. Macam mana plesetkan? Nampak anak gadis cantik, subhanallah ya Allah. Padahal nafsu. Lantas kaji jadi kambing hitam. Mata. Aku bukan menengok dia, menengok ciptaan Allah. Itu kan mengkambing hitamkan kaji. Salah letaknya kajiannya. Karena kalau itu kan ada aturan syariat mengikat kita kan. Jangan ditengok. Hendaklah laki-laki menundukkan pandangan di hadapan perempuan. Sebaliknya pun gitu. Boleh ditengok apabila ada hajat nak meminang dia. Bahkan bukan cuma boleh, sunat ditengok. Udah kita kaji tuh ya. Tempoh hari berapa kali menengok? Oh sekali aja, langsung lihat. Jadi kalau itu kan yang memudahkan kita untuk memuji Allah. Tapi ketika kita lihat hal yang buruk, bagaimana kita bersikap untuk bertauhid itu? Iya. Kembali gitu ya. Wah betul. Bukankah apapun yang terjadi itu pada hakikatnya Sang Pencipta segala sesuatu itu Allah. Esa Allah itu bukan cuma sebatas pada zatnya. Esa Allah itu bukan hanya sebatas pada sifat-sifatnya, tapi esa Allah juga mencakup pada af'al atau perbuatan. Makna esa Allah pada af'al, apapun yang terjadi, hakikat yang menjadikan itu adalah Allah. Cemana kita menyikapinya? Begini. Kalau kita melihat itu dari kacamata hakikat, kita nggak bisa komen di situ. Memang begitulah pula yang dalam ilmu Allah tuh. Begitu yang dalam iradat Allah, maka begitulah yang dibikin Tuhan pada dengan kudratnya. Sebelum ini terjadi, sebelum diciptakan Tuhan begini, itu Allah udah tahu memang kayak gitu kejadian. Kalau ilmu kita ditanya besok kira-kira apa yang terjadi pada orang, mana kita tahu. Tapi kalau Allah dengan ilmunya tahu nggak apa kira-kira besok yang dibikin orang? Tahu lah. Ingkar kita atas apa yang diketahui Allah berarti kita mau ingkari Allah itu maha tahu. Usah nggak akidah kita? Apa yang dalam ilmu Allah tuh persis begitulah yang dalam iradat Allah. Pada azali ini kira-kira sebelum Allah menciptakan apapun, belum ada apapun, yang ada hanya Allah. Pada azali itu layak Allah untuk menghendaki apapun yang akan terjadi. Layak, soluh itu artinya layak, pantas, boleh. Nak dikendakinya boleh. Disitulah letak absolutnya Allah. Apa itu absolut? Bebas sebebas-bebasnya Tuhan memilih. Disitulah letak ketuhanan Allah. Kalau awak kan tak bisa bebas memilih. Honda awak banyak kayak gini, tapi ada aturan Tuhan melarang kita untuk jangan memilih yang itu. Ya udahlah, tanda kepatuhan, aku batalkan keinginanku, aku ikut aturan Tuhan lah. Kalau Tuhan nggak ada yang mengatur-ngatur, mana ada peraturan dibikin untuk Tuhan? Tidak ada.
Bebas sebebas-bebasnya Allah memilih apapun yang dia mau. Dalam artian tak ada yang bisa menghalangi ketika Allah menghendaki sesuatu. Tak ada yang bisa maksa Tuhan ketika dia tidak menghendaki sesuatu. Itu bebas. Nah, ini namanya ta'alluqun soluhiyun qadim bagi iradat Allah. Pada azali, kalau qadim layak, itulah soluhi. Allah menghendaki apapun yang mau dikehendaki. Tak ada yang bisa ngalanginya, tak ada yang bisa memaksa. Oke. Tapi pada azali itu juga Allah telah memilih apa yang menjadi kehendaknya. Tunai kehendak Allah pada azali. Tunai itu namanya tanjis. Karena tanjisnya tunainya pada azali disebut qadim. Maka ta'alluqun tanjiziyun qadim bagi iradat Allah. Ta'alluq tanjis qadim bagi iradat Allah persis pas. Itulah yang dalam ilmu Tuhan. Antara ilmu dan iradat itu tak boleh ada beda. Andai beda, misalnya yang dalam ilmu Allah besok terjadi A, yang dikehendaki Allah beda, misalnya terjadi B, ini salah satunya rusak. Kalau terjadi A sesuai dengan ilmu Allah berarti rusak iradat, karena Allah menghendaki B. Rusak iradat mana boleh, berkurang nanti, lemah di satu sisi sifat Allah, tidak boleh. Oh, terjadi macam mana yang dikehendaki Tuhan B, berarti batal yang dalam ilmu Allah A, rusak ilmu Allah Ta'ala. Artinya ketika itu terjadi Allah tak tahu kalau kejadiannya begitu, karena yang tahu Tuhan bukan B, A. Ternyata yang terjadi B, berarti Allah nggak tahu hakikat yang terjadi B. Mungkinkah itu bagi Allah? Makanya apapun yang dikehendaki Allah pada azali, tanjis qadim pada iradat Allah pada azali, itu sebetulnya yang sudah diketahui Allah dengan ilmu. Kemudian yang dalam ilmu Allah, yang dalam iradat Allah dijadikan Tuhan dengan kudratnya. Persis sesuai dengan apa yang dalam iradat Allah. Makanya kudrat Allah, Allah dengan sifat kudratnya ijad wal i'dam, menjadikan dan meniadakan ala wifqil iradah, sesuai dengan apa yang dalam iradat Allah. Enggak beda itu. Macam mana yang telah dikehendaki Allah pada azali persis kayak begitu nih begitu Tuhan. Dari mulai harinya, apa yang bakal terjadi itu persis kapan waktunya, bahkan detik cep pas waktu itu persis, enggak akan meleset dari. Ketika saat dijadikan Allah itu tanjis hadis bagi kudrat Allah. Tunai tanjis hadis. Sekarang ini hadis kan nanti baru. Ya saat ini terjadi hadis. Bagi siapa? Bagi kudrat Allah. Jadi kalau kita melihat waktu tanjis hadis kudrat Allah itu, kita melihatnya dari kacamata mana ya? Supaya komentar kita jangan salah. Kalau kita melihat dari kacamata hakikat yang dalam ilmu dan iradat Allah, kita nggak bisa berkomentar apa-apa. Memang begitulah. Nggak bisa kita bilang, apa ku bilang kan? Kau bandar, jangan kau pergi. Kalau pergi nanti akan terjadi begini-begini. Bandar juga kau, akhirnya pergi juga kau. Kan ini kejadiannya kan. Coba kalau kau nggak pergi, nggak akan kayak gini kejadiannya. Bisa kita bilang begitu kalau melihatnya dari kacamata hakikat. Nggak bisa. Memang begitu yang dalam ilmu Allah begitu kejadiannya. Cuma mengimani hakikat itu bukan menafikan syariat, sehingga kita betulkan apa yang dilakukan dia. Ketika memang secara syariat yang dibikin dia salah, kita salahkan secara syariat. Yang kita itu ketentuan Tuhan itu kita ridhokan, tapi kemaksiatan yang terjadi tidak boleh kita ridhokan. Tetap kau salah, telah melakukan ini. Nah kita salahkan dia. Kemudian ambil hikmah sama kau. Inilah berpikir kau ke depan. Jangan kau ulangi balik. Jadi kacamata syariatnya tetap dipakai, walaupun keyakinan tidak boleh dirubah dalam hati. Jadi macam mana mensinkronkan
antara hakikat dengan syariat ini. Kalau bisa kita mendudukkannya, aman kita. Tidak kerja bapak, ngapain kerja? Kok ngapain? Kerja lah pula. Orang hidup tak kerja. Malas aku. Kenapa bapak malas? Kalau dalam ilmu Tuhan tuh aku memang dapat rezeki hari ini, tak usah pun aku kerja, goyang kaki di rumah, datang itu. Nggak mungkin berubah yang dalam ilmu Tuhan. Kalau ada dalam iradat Allah memang menghendaki ada rezeki hari ini, pasti datang. Ngapain sibuk-sibuk aku kerja? Sebaliknya kalau tak ada dalam ilmu Tuhan, tak ada dalam iradat Allah pada azal itu, nggak ada rezeki hari ini, pontang panting aku pun bekerja, tak akan datang rezeki itu. Jadi ngapain sibuk-sibuk aku? Lah aku santai. Ada ketentuan ada, tak ada. Salah apa betul itu? Secara syariat salah. Di mana salahnya? Pak, betul. Kalau memang dalam ilmu Allah tak ada rezeki bapak, pontang panting bapak yang kerja itu pun tak akan datang rezeki itu. Memang tak ada dalam ilmu Allah. Permasalahannya, dari mana bapak tahu? Yang dalam ilmu Allah itu tak ada rezeki bapak, sehingga membuat bapak itu malas kerja. Dari mana bapak tahu? Bapak aja bilangnya pakai kalau. Kalau itu menunjukkan apa? Tidak tahu pasti. Sesuatu yang bapak tak tahu pasti, kenapa jadi ukuran dalam bapak berbuat? Nggak boleh. Yang dalam ilmu Allah itu cukup dalam keyakinan. Itulah yang kita imani. Itulah hakikat. Memang begitulah nanti akan terjadi. Cukup dalam keimanan. Tapi dalam berperilaku, dalam berbuat, dalam bersyariat, yang menjadi acuan kita, apa aturan Tuhan, apa perintah Tuhan terhadap kita terkait dengan bekerja. Adakah Allah memerintahkan kita bekerja? Ada? Qul, katakanlah ya Muhammad, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap kami itu bekerja menurut skillnya masing-masing. Ada suruh Tuhan. Bikin. Jangan tadi bikin. Soal setelah kita berusaha dalam kerangka menjalankan perintah Allah, apa hasil? Tidak sedikit pun usahaku ini menghasilkan atau merubah yang dalam ilmu Allah. Tidak ada. Di sini udah deal, udah final di hatiku. Ada dalam ilmu Tuhan, ada. Tak ada. Deal. Persoalan bahwa kenapa harus aku bekerja, ketika aku meyakini ada dalam ilmu Allah, pasti ada, pasti terjadi. Gak ada dalam ilmu Allah berarti tak terjadi. Persoalan kenapa aku mengimani itu, kok aku harus melakukan ini, usaha ini. Ini dua hal yang berbeda, tapi harus sejalan mengamalkannya. Aku melakukan ini kerangkanya bukan nak merubahkan keyakinanku yang di dalam ilmu Allah tuh, tidak. Aku melakukan ini kerangkanya apa? Menjalankan perintah. Sama seperti kalau sakit berobat, apakah obat itu yang menyembuhkan sakit? Tidak. Siapa hakikat yang menyembuhkan? Allah. Yang dibikin Tuhan sembuhnya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dalam ilmu dan iradatnya. Kalau sembuh dalam ilmu Allah sembuh, kalau sembuh dalam iradat Allah sembuh. Dibikin Tuhan sembuh ketika memang dalam ilmunya sembuh. Takkan disembuhkan Tuhan ketika memang dalam ilmunya belum waktunya sembuh. Lah kalau sudah putus di situ keyakinan, lalu ngapain kita minum obat? Aku minum obat bukan nak sembuh. Bukan nak sembuh. Sikit pun tak kugantungkan sembuh untuk obat. Ku bersihkan betul keyakinanku kepada Tuhan. Tak mau obat itu ku tempelkan dengan Tuhan. Dalam artian begini, yes, memang betul. Kalau Allah berkehendak, memang kuasa Tuhan membuat awak sembuh. Tapi ya kalau tak minum obat, dari mana datang sembuh? Masih ditempelkan juga obat itu kesembuhan. Bersihkan, nafikan itu. Tapi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu maknanya dalam. Tidak ada hakikat yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Berarti bukan obat? Enggak. Singkirkan obat jodoh. Jangan masukkan ke wilayah. Lalu obat itu di wilayah mana kita letakkan? Di wilayah usaha. Di wilayah menjalankan perintah.
perintah kita berobat kalau sembuh? Ada. Coba kita buka di kajian kita fikih. Berobat itu hukumnya sunat. Sunat itu apa? Dikerjakan berpahala walaupun ditinggalkan tidak berdosa. Kita hamba Allah mau pahala nggak nih? Mau berobat. Tapi sembuh atau tidak sembuh, sikit pun tak ku tengok obat nih dengan keyakinanku. Bukan tak ditengok pakai mata, nanti masuknya salah. Tak ku tengok. Jadi waktu minum obat, pejamkan mata, tak ku tengok. Bukan begitu maksudnya. Tak ku tengok dengan mata hati keyakinan. Tak ku gantungkan sikit pun sembuh sakitku ini sama obat. Obat semata-mata bersih di hatiku menjalankan perintahmu ya Allah. Seandainya engkau bilang sama aku ya Allah, hai Polan, tak usah minum obat, ku sembuhkan kau tanpa obat, takkan ku minum obat. Seandainya disuruh Tuhan aku tak usah minum obat, tapi Tuhan nggak pernah nyuruh aku, tak pernah melarang aku minum obat, justru Tuhan menyuruh aku minum obat, maka aku bikinlah obat. Seandainya Tuhan bilang, Polan, tak usah kau minum, tak ku minum obat. Menunjukkan apa? Yakinnya 100% aku yang menyembuhkan Tuhan. Cuman karena Tuhan tak melarang, tak dibilang Tuhan, Polan, tak usah kau minum, nggak ada bilang Tuhan kayak gitu. Ya udahlah, yang aku tahu Tuhan nyuruh aku berobat, aku bikin obat. Jadi keyakinan sama usaha itu jangan disatukan, pisahkan, tapi seiring. Usaha kerangkanya menjalankan perintah, keyakinan itu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan. Itu udah final, udah deal di sini. Jangan lagi goyang-goyang. Memang iya Allah, cuman ya kalau tak diminum obat namanya tak ada usaha, dari mana datangnya sembuh? Itulah kadang-kadang ketinggian kajinya. Ketinggian gajinya. Ya minumlah, Mbak sembuh. Kalau tak minum dari mana datang sembuh? Pakai gini pula tuh. Potong kuping kok sembuh. Nanti sembuh bikin Tuhan dipotong ngelepar dia. Nah inilah kadang-kadang suka salah-salah. Yang salah. Tauhid itu patok-patok. Jadi di hati kita dalam keyakinan itu bersihkan ke Tuhan. Jangan disyirikkan Allah dengan sesuatu yang selain. Disyirikkan Allah dalam penciptaan. Memang iya yang bikin sembuh itu hakikatnya Tuhan. Cuman kalau tak ada obat takkan sembuh dibikin Tuhan. Kesannya apa? Macam tak sanggup aja Tuhan menyembuhkan tanpa obat. Berarti bergantung Tuhan. Allah butuh alat. Allah berhajat kepada obat tak menyembuhkan. Sehingga ketika obat itu belum datang, Tuhan tak berdaya. Tunggulah datang obat itu dulu, baru kusembuhkan. Pesannya begitu kan? Tidak boleh. Nah, jadi bersihkan keyakinan. Nah, tapi bersih keyakinan bukan berarti menafikan syariat. Udah lah ngapain wak sholat? Enggak sholat Pak? Ngapain sholat? Kalau dalam ilmu Allah Ta'ala aku ahli surga, usah sholat. Surga aku. Sebaliknya, macam mana pun aku taatnya sama Tuhan. Kalau dalam ilmu Allah Ta'ala aku itu ahli neraka, itu neraka juga. Jadi ngapain aku sibuk-sibuk? Aku puas-puaskan aja. Kalau pun ahli neraka, udah puas aku di dunia duluan kan? Sadar. Ngeri kali. Nah, kita tanya. Bapak tadi pakai kalau kan Pak? Itu menunjukkan apa? Bapak nggak tahu kan? Kenapa sesuatu yang Bapak tak tahu itu jadi ukuran Bapak dalam berperilaku? Nggak boleh. Itu cukup dalam keyakinan. Betul. Kalau ada dalam ilmu Allah, memang diketahui Allah, Bapak itu ahli neraka. Neraka lepas. Kalau ahli surga, pasti ke surga. Itu kan dalam keyakinan kita terhadap ilmu Allah. Supaya jangan kita lemahkan ilmu Tuhan di situ. Tapi dalam berperilaku, sogianya kita harus ikut acuan Tuhan. Apa aturan Tuhan terhadap seorang hamba macam aku ini? Oh, mesti kau jadi orang beriman. Udah, beriman aku. Mesti kau beramal soleh. Ya udah, beramal soleh. Ya udah, bikin. Soal surga neraka, itu nggak urusan aku, itu urusan Tuhan. Tapi aku yakin apa yang dijanjikan Allah sama aku
bahwa orang yang beriman dan beramal soleh nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Aku yakin sama janji Tuhan, karena Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Udah, yes. Aku percaya sama pernyataan Allah, maka aku jalankan perintahnya. Tapi hakikatnya itu ada dalam ilmu Allah. Habis. Nah, jadi ngaji tauhid ini ya bisa sederhana, dalam perilaku kita pun bisa jadi sederhana, didudukkan dia. Nah, jadi jangan kita cuma berteori dalam tauhid, tapi dalam berperilaku, dalam mendudukkan posisi keyakinan di hati itu bisa baling-baling. Nah, kita baling, nggak boleh lurus. Bahwa ada dalam ilmu Allah itu jadi keyakinanku. Apa yang dalam iradat Allah pada azali itu sudah dalam keyakinan. Deal, putus, harga mati, nggak akan berubah keyakinanku di sini. Dah habis. La ilaha illallah, yang dijadikan Tuhan sesuai dalam ilmunya, yang diciptakan Allah sesuai dengan apa dalam iradatnya. Ijad wal i'dam ala wifqil iradah. Allah menjadikan, Allah meniadakan sesuai dengan apa yang dalam iradat Allah yang sudah tunai pada azal. Yang iradat Allah yang tunai pada azali persis macam begitulah yang dikatakan Allah dengan habis selesai. Putus. Tidak boleh ada keyakinan lain. Itulah yang kita dudukkan dalam kalimat la ilaha illallah, la ilaha. Ini kan kalimat tauhid. Dudukkan. Dah. Putus. Dalam berperilaku, ya udah. Ikuti aja syariat, jalankan. Makanya orang sakit berobat kalau sudah duduk tauhidnya begini, Pak, Bapak berobat ngapain? Menjalankan perintah. Bukan mau sembuh, Pak. Maupun aku sembuh, kalau dalam ilmu Allah Ta'ala tidak sembuh. Sembuh nggak sembuh itu tergantung mau Tuhan, bukan mau aku. Ondak kali pun aku, kalau Allah tak ondak, tak jadi. Jadi untuk apa Bapak berobat? Menjalankan perintah. Andai pun tak sembuh aku sesuai dalam apa dalam ilmunya, minimal aku sudah menjalankan perintah Allah, aku dapat pahala di sana. Kutunjukkan diriku yang patuh dan loyal kepada Allah. Aku hamba, sepantas seseorang hamba menjalankan apapun titah Tuhan. Habis. Bapak kerja ya? Ngapain? Cari rezeki lah. Bapak tahu di mana letakkan Allah rezeki Bapak? Kadang-kadang kita begitu. Awak sangka tempat rezeki Tuhan itu dari sini. Awak pun berharap kalilah di sini. Ini udah tanggal 1. Biasanya kalau tanggal 1 Bapak tuh biasanya nggak lupa nih. Tambah lagi awak memang udah butuh kan. Mana nih udah tanggal 1 kok aman-aman aja. Oh mungkin besok aman juga. Lusa seminggu lewat. Apa cerita ini? Rupanya nggak dikasih dari jalan situ, dibukakan Allah dari jalan yang lain. Ustaz Fahrudin bisa besok ngisi ceramah di sini. Pas kosong pula, insya Allah Pak. Alah paling-paling 200. Yang ini gope ini. Tapi nggak apa-apa lah 200 pun timbang nggak. Tahu-tahu 1 juta ada kesetuhan situ. Masya Allah. Cair sejuta. Ya Allah, kau pikir dari sinilah datang rezekiku. Rupanya kau bikin dari sini ya Tuhan. Kau pikir cuma 200 1 juta ya Allah. Untung diterima. Kapan lagi bisa begini? Allahu Akbar, subhanallah. Gitulah kita kadang-kadang. Gitulah kita. Awak pikir dari situ. Makanya jangan dicari-cari rezeki itu. Jalankan aja perintah Allah. Tuhan mengatur dari mana jalan rezeki. Kalau tidak, kecewa. Karena kalau kita gantungkan dari situlah jalan rezeki, tiba-tiba tak dari situ jalan, awak udah kecewa. Mana? Nggak jelas juga Bapak. Biasanya jelas, kenapa bulan ini tak jelas? Apa masalah awak minta? Nggak mungkin lah, gengsi juga nggak masalah minta itu dah. TSP aja lah, atau sama tahu. Belum minta.
betul juga Bapak. Ada. Udahlah kalau gitu bulan depan kalau nggak juga berhenti lah gue bikin. Jadi kalau diminta manut kami jalan pemerintah. Boleh kalau udah kesepakatan. Nah, boleh diingatkan. Assalamualaikum, pakai SMS saja. Nggak ada yang lupa kan Pak, kata. Boleh nggak apa-apa. Kalau nggak malu. Bulan depan dia bilang Ustaz anakku nggak mau ngaji lagi. Iya. Nah, jadi gitu. Jadi kecewa, Pak. Kenapa? Karena kita gantungkan sebab dapat rezeki itu dari itu. Padahal itu makhluk Allah, ciptaan Tuhan. Makhluk itu kan bisa berubah-ubah. Makhluk itu kan baru. Yang baru itu bisa berubah-ubah. Yang tak berubah itu kan Allah, dia qadim lagi baqa. Maka gantungkanlah segala apapun kepadanya. Aduh, menyeritakan enak ini, tapi mempraktekkannya ke hati ini berat nih. Nah, inilah mau kita dudukkan pelan-pelan nih kan. Apalagi kita ustaz-ustaz, andai lupa pengasihnya, tak berani. Pak ada yang lupa, alah. Nah, udah kita bahas dulu ya. Udah ya, tempoh hari karena pernah pengalaman gitu, Ustaz ada. Ustaz, baru deh kemarin ada pengalaman. Oh gitu. Ustaz Siswanto, salah kasih. Oh, iya. Laporan bendahara. Astagfirullah. Pengalaman kita ini. Di telepon balik ke sana enggak ya? Enggak lah ya. Modus lah boleh. Ya. Pak ini salah kasih entah penting ini kenal Berat ya. Alah ya Allah. Nah, itu. Kecewa. Kecewa lah. Tapi kalau ke Tuhan nggak kecewa, insyaallah. Nah, inilah mendudukkan kaji inilah macam mana ya Allah. Nah, banyak-banyak lagi kita berdoa-doa sama Tuhan. Buat duduk kaji itu di hati kita. Jadi kalau sudah duduk kaji itu nur Allah itu sudah masuk ke hati manusia, ke hati orang yang beriman, yang sudah dibersihkan hatinya dari segala sifat mazmumah. Maka dia melihat sesuatu itu senyum. Ya Rob, ya Rob. Enggak ditengoknya sebab, yang ditengok yang membuat sebab. Kemudian dia ngambil hikmah. Apa perintah Tuhan dibalik dari sebab ini? Dibikin Tuhan begini. Oh, Tuhan nak menguji kesabaran aku. Rupanya Allah nak memberikan sama aku pahala yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Oh, nak kemari rupanya diletakkan Tuhan aku. Ya udahlah. Ya Allah, berat kali ku rasa sabar nih. Tolong aku ya Allah agar aku bisa sabar sehingga enggak meradang-radang aku ya Allah. Melotot-melotot aku gitu. Oh ya Allah, ya sabur, sabarkan hatiku ya Allah. Begitu. Berat, minta tolong sama Tuhan. Kadang-kadang waktu kejadian itu lupa Pak sama Tuhan. Waduh, gelapnya nih. Enggak nampak Tuhan di situ. Yang nampak itulah sebab akibat tuh. Iya, panas sekali kurasa hatiku. Masa kayak gitu dibilang dia? Padahal dia bisa bercakap itu pun kalau tidak dengan izin Allah. Terkeluarkankah suara? Enggak. Enggak nampak kita Tuhan sedang menguji awak lewat mulut dia. Kalau nampak kita dengan hati, oh Allah nak menguji aku lewat mulut dia, udah senyum kita, waspada kita. Jangan sampai goyang aku pandangan hatiku kepada Tuhan. Ya Allah, aku nggak mau kehilangan Engkau ya Allah. Aku nggak mau. Dawamkan ya Allah, istimrorkan ya Allah dirimu di hatiku ya Allah. Ingatan aku kepadamu ya Allah. Jangan kau cabut ya Allah. Karunia yang begitu besar di hatiku ini tentang dirimu ya Allah. Gitu dia. Enggak, aku enggak mau yang aku enggak yang ini. Kalau yang itu hilang enggak apa-apa, jangan yang ini yang hilang ya. Apa itu? Ingatanku kepada Engkau, keyakinan aku kepada Engkau, ma'rifahku kepada Engkau. Jangan sampai kau cabut dari hatiku ya Allah. Nah, ini yang sering kita mintakan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu dia yang kita mintakan.
Nah, jadi apa yang sudah dianugerahkan Allah tuh janganlah sampai tercabut. Ma'rifah kita sama Tuhan jangan sampai tercabut. Pengenalan kita kepada Allah dari tauhid af'al Allah jangan dicabut. Cuman memang mendudukkannya berat. Dulu manggil apa ya? Punyang lah ya, punyang. Tuh kami ngaji sama almarhum, kami manggilnya nenek, nenek tua lah ya. Itu memang kalau menanamkan yang macam begini, itu dalam betul. Kadang itu aja tulas. Kadang gue pikir juga, udah pahamnya aku nek, itu aja nenek cakapkan. Oh rupanya bukan. Dia nak menancapkannya ke hati awak tuh, cus gitu. Bukan kemari lagi yang sasaran dia bukan yang di sini rupanya. Kau yang sudah pahamnya Pak. Yang jadi sasaran guru kita tuh rupanya yang kemari jatuhnya bukan kemari. Maka diulang. Kita sendiri mikirkannya kenapa diulang-ulang. Kayaknya udah paham lah kurasa aku yang diterangkan, tapi diulangnya juga. Oh rupanya nak ditancapkannya, cakap dia itu bukan diarahkan kemari, karena yang kemari udah udah paham. Nak ditancapkan kemari rupanya. Kemudian waktu itu kita nanya, nih, kalau di hati ini kadang hilang-hilang timbul. Ingat awak kadang itu perbuatan Tuhan, itu af'al Allah, tak ada sang pencipta lain selain Allah. Allah sajalah sang pencipta. Kadang ingat nek, kadang lupa. Cemana Pak dia terus dawam di hati gitu. Cemana caranya nek? Itulah isi pertanyaan kita waktu itu. Diam. Ditariknya napas panjang-panjang. Apa katanya? Lama kajinya itu katanya. Lama kajinya itu mendudukkan yang di dalam itu tak bisa sebentar. Lama mendudukkannya itu. Kalau memahamkannya bisa sebentar, tapi mendudukkan di hati sehingga itu jadi perilaku amal batin kita. Itu yang berat. Kalau bisa tak goyang-goyang itu, nggak ada apa bikin goyang kita. Pegangan kita kepada yang qadim lagi baku. Kalau pegangan kita kepada yang baru berubah. Ketika yang baru berubah, kita pegang dia. Maksud pegang itu kita jadikan sandaran. Ketika kita menyandarkan kepada yang baru yang berubah-ubah, sandarannya berubah, kita pun jadi berubah. Maka goyang deh semua. Cemana ini macam mana? Apa makan besok apa? Nah gitu-gitu. Kalau gini-gini terus lupa-lupa juga bapak tuh cemana? Nggak bisa terus nih kayak ini. Gak marah kan? Oh, takut kali malah marah nanti kan. Mualimnya aku aja pun yang kono. Ya. Baik. Jadi mendudukkan. Akhirnya kita tahulah sesungguhnya alam ini adalah tanda yang menunjukkan keadaan Tuhan yang menjadikan dia itu amat kuasa. Lagi amat mengetahui. Kalau tak adalah pengetahuan dia untuk menciptakan, mana terjadi? Tentu ada ilmunya, diketahuinya semua yang dijadikannya. Kemudian lagi yang amat mendirikan 7 petala langit dan bumi. Lagi yang mendirikan, yang menciptakan 7 petala langit dan bumi. Lagi ialah Tuhan yang wajibul wujud. Wajib wujud tuh, wujud Allah tuh wajib. Kalau wujudnya wajib, makna wajib itu apa? Sesuatu yang selama-lamanya ada, ditolak akal ketiadaan. Pasti dia ada. Kapan? Selama-lamanya. Tak berawal, tak berakhir. Makanya yang wajibul wujud pasti qadim, pasti baqa. Allah yang wajibul wujud, yang qadim lagi baqa, ialah yang mentadbirkan segala yang maujud ini. Mentadbir itu apa? Mengatur. Dialah Allah Tuhan yang mengatur segala alam ini. Hanya kadang-kadang kita karena tak paham dengan apa yang sudah kita ucapkan dalam doa. Pagi buta, belum terbit lagi matahari, masih gelap.
Kita sudah bilang sama Tuhan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Cuma tak sadar awak mencakapkannya itu. Kalau sadar itu sebetulnya ini suatu kepasrahan nih sama Tuhan. Ya Allah, innaka taqdi, engkau lah yang mengqadha, engkau lah yang mengatur. Hakikat yang mengatur itu kau ya Allah. Wala yuqda alaik, bukan kau yang diatur, bukan kau yang ditentukan, kau yang menentukan, kau yang berhak mengatur dalam kehidupan ya Allah, bukan kau yang diatur. Tapi kenyataannya dalam praktek perilaku kehidupan kita macam nak mengatur Tuhan awak. Maunya kalau bisa janganlah pula di situ awak nak berangkat padahal udah 2 hari awak pergi di situ nak mengajar, situ pula datang hujan mantel pun tak ada pula. Batal lah ini. Kalau batal juga lah itunya. Aduh, kayak mana ini? Nah, berarti kan ngatur-ngatur Tuhan tuh kan? Maka hak makrifah tuh tanda kita kenal kepada Tuhan. Tidak ada dakwah di hati kita kepada Tuhan. Apa dakwah itu? Komen, nggak ada komen. Apapun yang telah dibikin Tuhan sama kita, tak ada komen. Kok gini ya Allah? Coba kalau kayak gini, ya Allah mau aku kayak gini ya Allah. Nggak ada. Bulat, terima dengan ridho dan sabar. Ngambil hikmah dibalik dari yang ini. Habis. Tak ada komen. Kalau kita kan banyak kali komen. Ustaz Faridin masih ada komen. Masih ada komen di dalam. Ada juga apa ada? Ada. Kalau juga sedikit kan. Kalau masih banyak ada dan ada juga. Ya Allah. Kok gini ya? Kok gini ya? Kok bisa kayak gitu dia ya? Sebetulnya dia kayak begitu, dia kayak begini. Hakikatnya ada yang mengatur dia nggak? Ada. Ada menggerak-gerakkan dia nggak? Ada. Yang memutar kepala dia tuh isi pikirannya siapa? Allah. Yang membolak-balikkan hati dia itu siapa? Allah. Makanya ya muqallibal qulub, wahai yang membalik-balikkan hati. Berarti ada balikkan hati itu siapa? Udah, enggak usah tengok dia, tengok Tuhan. Sembari kita koreksi diri. Kenapa Tuhan bikin sama aku begini? Apa sebetulnya perintah Tuhan di sini? Apa ndak Tuhan sama aku? Oh, supaya koreksi diri. Mungkin sini aku ada salah sini. Cari, tak usah kita persoalkan orang, kita persoalkan diri kita. Jadi nggak usah kita mencari kambing hitam, kita cari aja apa hikmah di sini. Kalau begini kita ya Allah tenang setenang-tenangnya hidup. Kembalikan ke awal, jangan bikin kembalikan ke orang. Udah aman, insyaallah. Tapi kalau nggak kita kembalikan ke diri awak, nggak kita kembalikan ke Allah, kita kembalikan kepada itu. Kok gitu dia sama aku? Kok gini? Tapi tiap pagi aku bilang fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kalau bercakaplah Tuhan kira-kira bohong kau kata Tuhan. Kau bilang aku yang ngatur, tapi ternyata kau nak ngatur aku. Ku bikin aturanku, enggak kau terima. Kau bikin peraturan sendiri. Halus sekali kajinya deh. Nah, itu coba. Sudah diantara sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak keluarga besar. Seiring cakap telangkai itulah. Berapa kira-kira uang antaranya yang kita sepakati. Sana minta 40. Cuman 40 minta. Bilang Pak jangan 40. Karena banyak biaya awal lagi, bukan itu aja. Awak nak ngondoh lagi, nak ini. Banyak kali. Bilanglah minta diturunkanlah dikit. Bilang aja lah Pak 25. Nah, jadi begini, bukan kami tak mau 240 sehubungan karena begini. Gimana kalau seandainya kami memohon berkenanlah kiranya 25.
angkat lagi cuman naik. Kita bikinlah 30 jalan tengah. Itu pun jadi. Kapan lah kami antar nih? Secepatnya itu. Hari hanya bilang kita sepakati hari ini. Udah dicetak undangan, antaran sudah diantar, tempat tidur lemari sudah semuanya, udahlah semua. Kemudian awak menegaskan lagi sama dia, Dek, betulnya Dek, adik ondak sama aku Dek. Kata dia, anak urid bang, wa anta turid. Aku ondak kali sama abang bang, 100% Dek. Kalau bolehlah ada 1000%, 1000% aku ondak kali sama abang. Aku pun begitu juga lah Dek. Oh berarti abang turid juga? Turid lah Dek. Ternyata wallahu fa'alu lima yurid. Allah menjadikan apa yang dia kehendaki. Ternyata kehendak Tuhan tak cocok sama urid dan turid. Yang terjadi yurid apa turid dan urid. Yurid yang terjadi, yuridullah. Yang dikehendaki Tuhan itu yang terjadi. Ayo kecewa. Harusnya nggak boleh. Memang begini yang dalam iradat Allah itu pada azali. Oh begini dalam ilmu Tuhan itu rupanya. Bikin galau awak 3 hari menjelang hari H. Antar itu semua. Tak perlu pakai uang kau yang 30 juta. Antar. Lemari antar. Tempat itu antar semua. Umat datang. Wah ke rumah. Naik. Apa. PK. Assalamualaikum salam, ini dari ini duitnya. Mak terpengong kayak orang pangkal. Kok bisa begini? Telepon lagi. Dek kok bisa begini? Tak tahu pula bang. Nggak ngerti aku bang. Yang mengamuk-ngamuk aja. Suruh nyantar. Ya udah lah bang. Kau boleh buat lah bang. Wassalam. Ngerinya dengar. Udah ya bang, jangan kita telepon aku lagi mengganggu aku bang. Sampai di sinilah hubungan di antara kita bang. Hadza firaqun bainana. Ngerinya. Ayo, cemana meletakkan gajinya? Cemana meletakkan? Ayo udah meletakkan situ lah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Allah, kau yang berhak mengatur bukan aku. Ternyata kau bikin aturan ini batal uridku ya Allah. Ya udahlah. Kusikapi dengan ridho dan sabar. Mudah-mudahan ada rencana Tuhan yang lain, ada kehendak Tuhan yang lain yang lebih baik dari dia. Oh ternyata betul. Seminggu setelah itu dia telepon pula. Datanglah ke rumah. Apa itu pak? Kau tengok-tengoklah adik kau ini dulu. Lah cocok. Udah aja kita jadikan. Awak ingat-ingat kalau cantik-cantikan itulah dari yang jodoh tak jadi. Kalau soleha dia lagi dari ini. Ya Allah, apa nih Tuhan? Apakah ini balasan dari sabarku yang semalam itu ya Allah? Apakah ini balasan dari ridhoku yang lalu ya Allah? Sehingga kau ganti kepada yang lebih baik ya Allah? Atau ini istidrot darimu ya Tuhan? Allah janganlah ya Allah, kalau istidrot jangan ya Allah. Aku mau ini sebagai anugerah darimu ya Allah. Dikasih nikmat pun dia takut istidrot. Coba dikasih bala, dikasih ujian, bisa sabar dan ridho. Begitu dilimpahkan karunia, tidak diterkamnya terus. Kita kan gitu, oh inilah balasan Tuhan, mulai menerkam. Oh tunggu dulu, hati-hati juga, pelan-pelan lah, jangan main terkam aja. Jawab, jangan terkam aja jawab. Agak ditengok-tengok juga. Mentang-mentang udah nampak awak zahirnya elok langsung main terkam aja. Ini jangan-jangan istidroj. Istidroj itu begini, ikan lapar, carilah dia kan sana kemari, tukang pancing di atas, lemparkannya umpannya, pas tuh lemparkan pas di mukanya, nggak pakai pikir-pikir lagi, ya pakai gini pula pas tahu aja lah Tuhan kalau aku lapar. Ya Allah, karuniamu sangat luar biasa ya Allah. Padahal bukan karunia, ini istidroj ini.
langsunglah cuap diterkam umpan tadi. Goyanglah pula tali pancing tuh kan. Kata tukang pancing, sentaklah nyangkut. Ditarik ke atas, masuk ke gorengan. Mati loh dia. Apakah itu umpan tadi nikmat atau bala itu? Hakikatnya bala. Cuman waktu itu nggak nampak dia balanya, yang nampak nikmatnya. Itu istidraj. Jadi jangan kita tengok semua nikmat Allah itu lahiriahnya nikmat, kita pikir nikmat. Kadang-kadang di balik nikmat itu bala. Makanya untuk mengambil nikmat Allah itu perlu waspada. Perlu waspada. Jangan main terkam saja. Pada tengok apa di balik ini. Pokoknya muhasabah terus. Hitung, timbang, jangan sampai melanggar aturanmu ya Allah. Aku tak mau terjadi pelanggaran. Udah pas betul, nggak ada di situ kesalahan apapun dalam aturan syariat, ambillah. Begitu. Waduh, indah kali kalau bisa kita hidup begini. Gimana Ustaz Mahrud? Berada. Nah, inilah boleh duduk-dudukkan ini. Pelan-pelan lah dudukkannya. Pelan-pelan. Kalau kita mengeluarkan kalimat ini seperti yang tadi, apakah ini hasil dari sabarku yang lalu? Sementara kan sabar yang dikuatkan itu juga Allah itu. Pernyataan kita mengatakan begitu kan tidak ke Allah langsung, kita mengatakan kita. Apakah ini sabar, apa hasil ini dari sabarku yang lalu, Padahal sabarku pun itu karena ciptaan Tuhan aja. Ya balik, pakai kacamata mana kita melihat sabar tuh? Ya, kalau kita melihat dari kacamata hakikat, tak selayaknya aku bilang itu sabarku, karena Tuhan yang membuat sabarku pada diriku. Tapi kalau melihat dari kacamata syariat, kan ada usaha kita di situ untuk mendudukkan sabar tuh. Kan tidak sekonyong-konyong sabar itu datang. Tentu berproses dia. Macam mana riyadhah kita, macam mana mujahadah kita untuk membuat nafsu kita tuh jangan menggeliat-geliat, bak tenang, sehingga dia dalam kesabaran. Ada nggak mujahadah? Memandang adanya mujahadah situ, ada kasar, ada usaha di situ, maka dinisbahkan itu kepada kita. Tidak salah, tapi jangan diakukan itu punya kita. Majazi saja, kita bilang ini perbuatanku majaz, tapi hakikatnya Tuhan. Jadi tergantung kita lah, makanya mesti cepat kita mandang-mandangnya. Mesti cepat. Oh iya, ini dan ialah lagi amat nyata ya, dan mentadbir segala yang wujud ini lagi amat nyata daripada tiap-tiap sesuatu. Nah Allah tuh sangat nyata pada tiap-tiap sesuatu. Kenapa dikatakan Allah itu sangat nyata? Karena dia menjadikan sesuatu. Sebelum wujud sesuatu itu, siapa duluan ada? Allah. Seharusnya Allah lebih nyata dari sesuatu itu. Makanya tadi, ma nazartu ila syai'in ila wa ra'aitullah fi au qablahu. Ada tambahnya. Atau bahkan sebelum ku tengok sesuatu itu, Allah lebih dahulu sudah ku tengok. Maksudnya apa ku tengok di situ? Aku sudah ku tancapkan keyakinanku sama Tuhan sudah. Bahwa tidak ada bergerak satu zarrah pun di alam milik Allah kecuali Allah menggerakkannya, kecuali biiznillahi wa qudratillah. Udah duluan, udah final di sini. Begitu kejadian, tidak memalingkan itu dari hatiku kepada Tuhan. Tidak. Karena duluan sudah final di hatiku tentang Tuhan. Keyakinanku sudah putus di sini. Dan keyakinanku itu menjadikan buah ma'rifahku kepada Tuhan, buah pengenalanku kepada Allah, dawam istimrar. Maka ketika kejadian sesuatu, ya Allah lebih dulu sudah di sini sebelum kejadian itu.
Ada nggak nunggu kejadian dulu? Dus, ya Rob, kau jadikan begini, 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 begini. Dia tidak ke sesuatu yang terjadi langsung ngecas ke Tuhan, tapi setelah terjadi baru ngecas. Kalau ini nggak, belum terjadi udah ngecas di luar. Kita yang mana kira-kira Ustaz? Udah kejadian ngecas atau sebelum terjadi ngecas? Takutnya dua-dua tidak ngecas. Lobet ya. Iya. Nah, takutnya begitu. Nggak nyambung ke Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Dan ialah yang menyatakan tiap-tiap sesuatu. Allah lah yang menyatakan. Makna menyatakan menjadikan sesuatu. Karena dijadikan jadi nyata dia. Sebelum dijadikan tak nyata sesuatu itu. Nah, maka dialah yang menyatakan sesuatu. Karena bahwasanya ia menerangkan 7 petala langit dan bumi. Menjadi nampaklah 7 lapis langit dan bumi. Kenapa jadi nampak? Jadi nyata? Karena Tuhan menciptakan. Jadi menerangkan di sini maknanya menciptakan. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah nur 7 lapis langit dan bumi. Bukan nur. Allahu munawwirus samawati wal ardh. Nah, itu ditakwilnya begitu. Jadi kalau Allah cahaya, wayang-wayang orang awam pula cahaya pula berwarna-warni Tuhan. Tidak, munawwir. Allah mencahayai langit dan bumi. Makna mencahayai ya bisa juga menerangi, bisa juga menciptakan. Sesuatu yang belum diciptakan Tuhan kan tak nampak. Begitu diciptakan Tuhan jadi nampak, jadi teranglah dia, nyata dia. Dan jikalau tiada nurnya, nur Allah yang meliputi bagi tiap-tiap sesuatu. Apa maksud nur Allah itu? Kuasa yang meliputi bagi tiap-tiap sesuatu, maka betapa nyata tiap-tiap sesuatu. Kalau bukan karena ta'aluk kudrat Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, bagaimana sesuatu menjadi maujud? Bagaimana sesuatu menjadi nyata? Menjadi maujud? Kalau tidak karena itu diciptakan oleh Allah, maka tak sepantasnya kita tidak melihat dengan keyakinan Allah yang menciptakan itu, tapi terpana hati kita kepada indah dan hebatnya ciptaan itu, tidak kepada kehebatan sang pencipta itu. Loh, kok jadi tertutup? Kok jadi baharu mendinding? Mana mungkin yang baharu mendinding yang qadim? Nggak mungkin. Karena lebih nyata lagi wujud Allah daripada wujud baharu. Wujud baharu diwujudkan. Kalau wujud Allah itu hakiki, wajibul wujud, qadim lagi bako. Bagaimana mungkin wujud yang lebih nyata bisa terdinding oleh wujud yang majazi? Nah, ini persoalannya di mana? Persoalannya di sini ya sebetulnya. Kita memandangnya itu begitu. Pada hakikatnya tidak begitu. Seharusnya Allah lebih nyata dari segala sesuatu. Bukan sesuatu mendindingi sehingga Allah menjadi tak nyata. Berarti di sini bermasalahnya itu di sini, di hati kita. Nah, alat untuk melihatnya itu yang salah. Nah, alat untuk melihatnya yang salah. Maka jangan kita sangka iya Allah maksudnya terdinding dengan alam ini. Jangan kita menduga begitu. Allah tuh maka nggak nampak, terdinding oleh alam ini. Alam ini mendindingi Allah sehingga tertutup, nggak kelihatan Allah. Bagaimana mungkin alam yang baru bisa mendindingi Allah yang maha segala-galanya? Padahal alam ini masih ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Masa yang menciptakan bisa tertutup, terdinding oleh sesuatu yang diciptakan? Itu nggak logis. Karena yang terdinding itu makhur, yakni tergagah. Yang terdinding berarti dia tergagah, dia lemah. Mana mungkin Allah tergagah? Kehendaknya terjadi, kuasanya sudah terjadi. Bagaimana mungkin dia lemah? Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Artinya ialah yang mengerasi atas segala hambanya. Makna mengerasi, apapun yang dia mau itu pasti terjadi pada diri hamba. Sebaliknya seorang hamba
apa yang dia mau. Jika tak sesuai dengan maunya Allah, maka tak akan terjadilah mau dia. Yang terjadi tentu maunya Allah. Itu maka qahir ala ibadi, fauqa ibadi. Maka betapa ia tersembunyi padahal ia terlebih zahir daripada tiap-tiap sesuatu. Bagaimana mungkin kita bilang Allah tersembunyi padahal ia lebih nyata dari tiap-tiap sesuatu yang diciptakan? Dan hanya sesungguhnya yang terdinding makhluk itu daripadanya, sebab sangat nyatanya. Saking nyatanya Allah tuh, itu menjadikan mata hati itu silau sehingga nggak melihat keberadaannya. Sama kalau kita nengok matahari, saking terangnya panas matahari, cahaya matahari itu, mata kita tak sanggup menatapnya, sehingga yang ada cuma silaunya saja. Apa kita bilang nggak ada cahaya matahari, nggak ada, nggak nampakku. Kenapa nggak nampakku? Udah silau gitu. Bukan tidak nampak, saking terangnya sehingga tak terlihat lagi. Sesungguhnya terdinding makhluk itu daripadanya sebab sangat nyatanya dan sangat cemerlang cahayanya. Cemerlang cahayanya, maksud cahaya ini bukan cahaya Tuhan. Kuasa Allah itu sungguh sangat nyata. Maka ialah terlebih zahir daripada bahwa mengambil dalil atasnya. Sogianya Allah itu layaknya itu jadi dalil. Bukan alam nih jadi dalil wujudnya Allah, tapi wujudnya Allah itulah dalil adanya alam. Makanya sudut pandangnya sekarang, kalau dari bawah menengok ke atas, alam ini jadi dalil akan adanya Allah. Itulah imannya ahlu zahir. Tapi kalau imannya orang yang sudah tinggi makom, orang khawas, justru ia menjadikan Allah tuh dalil adanya alam. Karena alam ini tak akan ada jika tidak diadakan Allah. Allah lah lebih nyata. Karena Allah lebih nyata, yang lebih layak dia jadi dalil atas yang tak nyata. Bukan yang tak nyata itu jadi dalil untuk yang nyata. Coba. Beratlah, enggak orang khawas. Kita masih orang awam, masih orang zahir. Nah, lagi terlebih besar daripada bahwa menyampaikan dia dengan sesuatu yang lain daripadanya kepadanya. Sepantasnya yang menyampaikan kita kepada Allah itu ya Allah, bukan alam ini menyampaikan kita untuk kenal ke Tuhan. Makanya Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, uribtu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bukan aku kenal Tuhanku dengan makhluk ciptaan Tuhanku, bukan. Uribtu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maksudnya apa? Kalau tidak karena Tuhan dengan karunia-Nya mengenalkan dirinya kepadaku, aku tak akan bisa kenal dengan dia. Usahaku untuk mengenal dia itu tidak memberi bekas. Hakikatnya Tuhanku lah yang mengenalkan dirinya kepadaku sehingga jadi kenal aku kepadanya. Tuhanku yang membukakan hatiku untuk kenal kepadanya. Bukan karena riyadhahku, bukan karena mujahadahku, bukan karena hebat ibadahku sehingga itu mengantarkan aku untuk kenal kepada Tuhan. Bukan. Nggak nampak itu. Yang baru itu tak nampak, yang nampak wujud Allah. Tidak, ini baru, tidak memberi bekas. Hakikatnya bukan dia, Allah pada hakikatnya yang membuat aku untuk mengenalnya. Kalau sudah begini hati memandang, ada lagi ujung. Ada takabur, riak, nggak ada. Apa yang mau diriakkan? Nggak nampak yang lain, yang nampak Tuhan itu apa yang diriakkan? Apa mau diujubkan? Coba. Apa mau bikin kita bangga? Sementara itu bukan hasil karya kita. Usaha hamba tidak memberi bekas. Usaha hamba tidak menjadikan sesuatu apa. Hakikat semua itu kembali kepada Allah. Sepantasnya pujian itu juga dikembalikan kepada Allah. Layak aku dipuji. Dia, aku cuma mazhar saja. Apa? Tempat kenyataan wujud Allah. Tempat kenyataan wujud Allah. Maksudnya apa?
Allah ingin tunjukkan keberadaan dirinya lewat aku. Kalau orang sekarang bilang apa? Eksistensi gitu. Itu dah. Ini mualim ece-ece ini. Kalau salah betul kan? Ini biarkan aja. Nah, itu itu tempat mazhab, kenyataan awalnya. Jadi tidak sepantasnya aku memuji diriku, apalagi orang lain muji aku. Dah, ya Allah, ini pujian ini punya Engkau, karena Engkau yang menjadikan semuanya. Itu setelah mengenal Allah. Kalau tidak, awak lah yang lagaknya, awak jagonya. Awak pikir awak itu, ini ya, semoga bisa begitu. Kalau enggak, aku alah. Itu berapa tahun dia ngaji sama aku, bisa jadi Polri, menang di juara. Berapa tahun dia mengaji sama aku, leher pun nak rasa aku udah serak-serak aku ngajari dia. Nah, kan nampak awak mengajarinya, bukan Tuhan mengajarinya. Iya, udah nafikan itu. Tapi udah la ilaha illallah. Kalau betul la ilaha, nggak nampak yang kita punya, yang nampak Allah punya. Gimana? Nah, kalau udah kayak gini, dihina tak terhina, dipuji tak mulia. Dihina orang tak terhina dia, dipuji pun tak mau bikin dia mulia. Sama dia pujian dan hinaan itu sama, nggak mempengaruhi di sini. Aduh, kalau bisa begitu kita ya. Coba Ustaz Fahrudin, insyaallah sebentar lagi begitu lah. Beda. Jadi tak mulia karena dipuji, tidak terhina karena dihina. Sama dia pujian dan hinaan itu udah sama. Karena dia nggak melihat lagi bentuk hinaan tuh, yang dilihat Allah, 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 la ilaha illallah. Cuman lah dudukkan, ya pelan-pelan lah. Yang penting ilmunya dulu. Nah, ilmunya dulu, baru dipasangkan pelan-pelan. Kadang-kadang kena dia, kadang-kadang menceng dia, nggak apa-apa lah. Namanya proses. Dulu kita naik sepeda kayak mana? Langsung bisa balap-balapan, mana pula kaki cecah dulu ke bawah. Nah, waktu mendayung tuh satu dulu, mau gini kan, mau jatuh, cagakkan dulu, naikkan lagi kaki, mau jatuh cagakkan lagi, kan gitu. Baru sapi bisa aku, begitu bilang bisa aku, jatuh ke bawah lagi. Tapi nggak kapok jalan terus, begitulah proses. Nah, jadi mendudukkan kaji nikah hati pun ya gitu juga lah. Jatuh bangun, kadang pas, kadang enggak, apa-apalah, namanya proses. Nah, minta tolong sama Allah. Habis daripada segala alat. Mana ini? Oh ini. Yang lain daripada kepadanya. Maka ialah yang awal dan ialah yang akhir. Allah lah yang awal, Allah yang akhir. Jadi dia tak berawal, tak berakhir, dia yang zahir, dia yang batin. Dan ialah dengan tiap-tiap sesuatu itu aman mengetahui. Allah atas tiap-tiap sesuatu itu sangat mengetahui. Dan ialah dengan tiap-tiap sesuatu itu amat meliputi. Allah terhadap sesuatu amat meliputi. Apa yang meliputi sesuatu dengan ilmu, dengan Allah Ta'ala? Ilmu, ilman wa qudratan. Ilman wa qudratan. Ilmunya Allah itu meliputi atas segala sesuatu. Kuasa Allah meliputi atas segala sesuatu. Jika ia berkehendak, tak ada sesuatu pun yang tak kuasa dia bikin. Jadi kalau kita merasa begitu, kita merasa dalam liputan ilmu dan kudrat Allah, berani kita macam-macam sama Tuhan. Di saat hati kita sudah penuh di situ, memandang kepada liputan ilmu dan kudrat Allah, berani kita macam-macam. Nak melakukan maksiat, gimana mau ku bikin yang Allah tak tahu? Nggak ada tempat yang Tuhan tak tahu. Aku berada di tempat itu sehingga aku bikin maksiat di situ. Ditengok orang aku malu, diketahui orang yang aku bikin aku malu. Masa diketahui Allah yang aku bikin
atas kemaksiatan ini aku tak malu. Kayak mana nyapi? Ini membuat dia akhirnya bagus menjalankan hidup dia bagus. Kemudian Allah kuasa atas setiap sesuatu, atas diriku, dan meliputi segala sesuatu kuasa Allah. Kalau dia berkehendak dibinasakannya waktu aku bikin maksiat, aku tak bisa menghindari kebinasaan. Maka takut dia, janganlah. Takut aku kalau marah Tuhan dibinasakan aku saat aku bikin maksiat, gimana aku ini? Diurungkannya. Kalau aku sudah terniat, minta ampun, tobat, istighfar sama Allah. Akhirnya bagus. Ini kalau didudukkan ke situ kajian, Allah lah yang amat meliputi. Ialah yang terlebih hampir daripada urat leher. Allah itu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher. Jangan salah paham. Allah tuh katanya lebih dekat dari urat. Apanya? Zatnya. Waimak Maria itu. Urat leherku di sini. Allah dekat di sini. Jadi di mana Allah? Di mana? Di mana? Kok payah-payah, Allah tuh ada di badan kau Tuhan, di tubuh kau tuh ada Allah. Mak sesatlah. Malung apa bahasa Inggrisnya? Manunggale kawulolan Gusti. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Mandiling ya. Salah. Saya Mandiling. Banyak kau cari, inilah udah di dalam diri kau tuh lah Tuhan. Tidak begitu. Allah lebih dekat dari urat leher. Apanya yang dekat tuh? Itu tadi ilman wa qudratan. Diketahui Allah apapun yang kita lakukan. Bahkan isi hati awak pun tahu persis Allah. Lama kali pun mualim ini nggak berhenti. Mana titik? Berapa? Setengah 12. Belum nampak kode-kode mau berhenti. Ada tahu nggak Tuhan tuh cakep-cakep kayak itu nanti? Tahu Tuhan. Oh pas ya. Oh iya. Tanggung ini ya sikit lagi lah ya. Maka nggak usah dikomentari, dibaca aja. Maka ditinggalkan kok kemari. Berat lehernya kemari pada dibaca. Dan hanya sesungguhnya yang mendiding yaitu waham yang bangsa aryar yang ada pada hati kita. Itu membuat hati ini tak mengecas. Padahal nyata kali Allah tuh ada di situ. Waham yang ada nih. Waham itu cuma dugaan-dugaan. Ada syak, waham, zon, yakin. Waham itu paling rendah. Prediksi-prediksi aja. Awak menyangka-nyangka, jangan-jangan. Itulah mendindingi kita dari Tuhan. Ya kalau dikasih Tuhan rezeki, kalau enggak, kayak mana? Stok tinggal segini. Bapak tuh pun tak paham-paham, nggak jelas juga. Kayak mana ini? Ya. Cuman ini. Waham itulah mendindingi kita dari Allah, sehingga nggak nampak lagi dalam mata hati kita tuh. Maka ialah yang mendindingkan daripada melihat akan nyata wujudnya Allah. Itulah mendinding kita dari melihat wujudnya Allah. Dan sebab bersusun ain asar yang termatrai pada mata hati. Itu tadilah segala macam dosa dan maksiat itu bagaikan nuqtatun sauda, nuqtah titik hitam di hati. Itu lengket di permukaan hati sehingga tak bercahaya lagi. Ibarat kacamata, banyak kali titik-titiknya. Terakhir ditengok, mak gelap nih, sama aja berkacamata sama kita. Kenapa? Itu tadi nggak dibersihkan, yang lengket-lengket di depan cermin mata itu, apa kacamata. Coba kalau dibersihkan, terangnya mata hati kita. Seperti itu, segala macam sifat-sifat mazmumah kita, sifat-sifat yang tercela itulah sebetulnya asal yang mendinding itu. Dosa zohir, dosa batin kita itulah mendinding, sehingga nggak nampak kita lagi wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan jika hilanglah arya dan asar daripada mata hatinya dengan dicarikan hijab yang bangsa wahamiyah, yang adamiyah itu, niscaya terbukalah pintu hakikat. Kalau udah dibersihkan tadi asar, arya segala macam yang mendindingi di hatinya, segala waham-waham terkait dengan itu semua bersih, ya barulah nampak. Kalau kacamata itu jorok, nggak jelas itu. Tapi begitu dibersihkan kacamata itu, ya boh, terang balik dia. Oh nampak. Tai lalat pun di pipi orang tuh nampak, jelas. Ustaz Fahrudin tai lalatnya 3, nampak dia di pipi. Kenapa? Jelas pula kacamatanya. Dan paham akan keadaan ialah yang maujud. Barulah datang paham dia, datang keyakinan dia Allah lah yang maujud, lagi amat nyata, dan niscaya keluarlah cahaya matahari ma'rifah. Baru muncul cahaya matahari ma'rifahnya, baru kenal dia sama Tuhan. Dan ilmunya muncul cahaya matahari ilmunya, dan melihatlah ia ainul maujud, yang terlebih daripada mengambil dalil atasnya. Nampaklah ain diri yang maujud itu siapa? Allah, yang itu lebih layak untuk dijadikan dalil atasnya. Dan nyatalah ia yang menyatakan tiap-tiap sesuatu. Baru nyatalah bahwa Allah lah sebetulnya yang menyatakan atas tiap-tiap sesuatu. Duduklah sudah, pahamlah itu. Arifillah lah orang sudah. Prosesnya panjang. Seginilah dulu. Insyaallah akan datang dan lain maksud. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a وعلما نافعا وعملا مقبولا وتوبة نصوحا وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا، وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا، واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.